Kabupaten Bandung Barat dikaruniai bentang alam yang memukau. Salah satunya wilayah Padalarang dengan tebing dan bukit batu yang menjulang. Kali ini saya akan memacu adrenalin dengan mencoba salah satu olahraga ekstrim yang ada di kawasan Tebing Pabeasan. Tepat di depan saya ini sudah ada tebing Citata dan abis ini saya akan melakukan olahraga ekstrim yaitu panjat tebing. Cuma kali ini berbeda yaitu menggunakan teknik artificial climbing. Seperti apa kira-kira? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Daerah Padalarang memiliki warisan kars yang masih cukup luas di Pulau Jawa. Kawasan kars yang terbentuk pada 20 hingga 30 juta tahun yang lalu ini terbentang sepanjang 6 km antara Tagogapu hingga Raja Mandala. Kang Seril lagi masang pengaman di atas. Nah, di sini saya bertugas untuk backup delay. Di sini untuk memastikan agar pemanjat tetap aman. Gunung Pabeasan memiliki ketinggian 901 meter di atas permukaan laut. Kawasan kars merupakan batuan endapan yang terbentuk dari berbagai fosil cangkang binatang laut dalam kurun waktu puluhan juta tahun. Hal ini menjadi bukti bahwa di masa silam, kawasan Padalarang merupakan dasar laut. Jadi karena Kang Seril itu pemanjat pertama, jadi tugasnya itu dia bikin pengaman sisip dan juga ada tali satu lagi, ini namanya safety line untuk mengamankan pemanjat. Sebagai leader, Kang Ceril memasang dan memastikan hanger terpasang dengan aman pada celah dan lubang pada tebing. Oke, di atas Kang Seril sudah siap, sekarang waktunya saya manjat juga. Sebelum manjat, saya mau pakai ini dia, magnesium. Supaya tidak licin. Jumping on. Artificial climbing biasanya dilakukan pada tebing-tebing dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Teknik ini hanya bermodalkan alat yang diselipkan pada celah-celah batu atau memanfaatkan pengaman alam. Panjat tebing merupakan salah satu olahraga ekstrim yang wajib menggunakan peralatan dengan standar keselamatan. Selain helm, harness wajib saya pakai sebagai penopang badan. Saya juga merasa aman karena didampingi oleh para pemanjat profesional yang sudah sangat mengenal tebing ini. Akhirnya saya sampai juga di ketinggian kurang lebih 10 meter. Ini udah hampir setengahnya. Karena kalau untuk sampai di atas itu ketinggiannya bisa mencapai 20 sampai 25 meter. Selain medan yang curam, pemanjat harus mempunyai kemampuan fisik yang mumpuni untuk menopang berat badannya sendiri. Sebentar lagi sampai di puncak. Tapi ini benar-benar lelah ya kalau udah di titik-titik terakhir ini. Luar biasa, ini saya lagi mencoba menggantungkan diri untuk istirahat sebentar. Luar biasa. Dan beberapa kali memang nih tangan saya nih terasa basah keringetan, makanya saya harus pakai ini. Artificial climbing benar-benar menguji keberanian dan mental saya. Dalam kondisi stamina yang terus terkuras, saya harus tetap fokus dan tenang. Akhirnya sampai juga di ketinggian 25 meter. Luar biasa memang perjuangannya. Tapi itu, kita harus percaya dengan alat dan juga kekuatan. Kita semua sekarang udah
sampai di puncak. Berarti tinggal waktunya kita menikmati keindahan ya. Mau santai-santai kita mau pasang hammock dulu. Akhirnya nih hammocknya udah jadi. Tinggal nyantai aja duduk-duduk sambil nikmatin pemandangan. Ayo Kang Reza, Kang Seril. Tapi pengaman harus tetap dipakai. Tuh. Karena bahaya ini kita ada di pinggir tebing. Luar biasa, habis merasakan lelahnya panjat tebing, nggak taunya di atas terbayarkan dengan pemandangan yang luar biasa, anginnya yang sejuk, dan ini nih, terakhir ada secangkir kopi luar biasa memang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya di Tanah Pasundan terus berlanjut. Tak hanya Pegunungan Kars, Kabupaten Bandung Barat juga masih mempunyai hutan yang masih asri. Salah satunya adalah Ampar Samak di Lembang. Sekarang saya akan mengeksplor hutan Tangkuban Perahu yang ada di Bandung Barat. Ini memang terlihat hutannya masih lebat. Dan tentunya banyak sekali yang bisa dimanfaatkan di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selama perjalanan, mata saya disuguhi hijaunya hutan dan jalan setapak yang cukup terjal. Langkah saya sudah mulai terasa berat dan tenggorokan sudah mulai kering. Dalam kondisi seperti ini, saya harus segera mencari sumber air supaya tubuh tidak dehidrasi. Ini biasa langsung menemukan namanya pakis kentang. Yang diambil itu umbinya, berarti ada di bagian bawah. Daunnya sih udah keras-keras kayak gini ya, memang yang udah keras. Tua gini. Ya. Memang keras. Nah, ini dia nih umbinya yang harus kita ambil. Jadi ngambilnya itu nggak bisa langsung ditarik, justru harus dikeruk di bagian tanahnya supaya umbinya ini tidak lepas di dalam. Nah, harus hati-hati. Kang, ini berarti langsung dimakan bisa? Bisa. Rasanya memang sepet, tapi seger. Ini mirip banget sama rasa bengkoang. Tapi secara bentuk tadi kayak kentang yang kecil-kecil gitu ya, Kang? Iya, kentang sayur itu. Pakis kentang menjadi salah satu tanaman yang mampu menyimpan cadangan air dalam umbinya. Dalam keadaan darurat, umbi ini bisa bermanfaat untuk menambah cairan tubuh. Justru yang enak itu yang warnanya ini ya, masih terang seperti ini. Masih terang. Enak lah katanya. Tapi kalau yang udah coklat kayak gini, artinya itu udah tua atau udah lama. Dia menyimpan cadangan airnya itu lebih lama. Jadi pas dimakan udah nggak enak. Kurang enak. Memang dia rasanya lebih pahit ya. Sepetnya sama, cuma bedanya ada pahit-pahitnya. Jadi udah rasa kesegarannya itu udah hilang, makanya kita lebih baik makannya yang masih ini aja nih, yang masih bening kayak gini. Masih putih. Yang masih segar. Ya udah nih untuk bekal kita lanjut jalan kalau gitu ya. Oke. Yuk. Wow. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, akhirnya saya menemukan spot Ampar Samak. Penamaan Ampar Samak mengacu pada lokasinya yang landai dan datar untuk sekadar menggelar shelter bivak di tengah hutan. Karena memang udah jam makan siang, waktunya saya untuk nyari lauk. Kebetulan di depan juga ada sungai, saya mau cari udang dulu di depan. Ayo Kang. Ayo. Hutan sekitar Ampar Samak masih begitu lebat dan asri.
Sungainya yang jernih dan dangkal menjadi habitat ideal untuk udang air tawar. Nih, udang memang biasanya suka ngumpet di balik-balik batu atau kayu seperti ini nih. Tapi kita memang harus sangat-sangat jeli karena tadi warnanya aja menyerupai kayu-kayu atau dedaunan yang sudah kering, makanya agak-agak coklat gitu dia warnanya. Udang sungai biasanya memakan detritus atau bahan-bahan organik yang sudah membusuk di sungai. Nah, ini nih dapat satu udangnya. Dia ukurannya kecil sih, ini memang. Untungnya airnya jernih. Jadi pergerakan dia tuh kelihatan. Dinginnya air membuat kaki saya mati rasa. Namun saya harus terus bergerak supaya kaki saya tidak membeku. Banyaknya udang yang saya dapat menandakan bahwa aliran sungai ini masih sangat terjaga. Karena keberadaan udang bisa menjadi salah satu indikator kualitas air sungai. Nih udangnya. Tadi ngumpet di balik batu. Jadi memang mencari udang harus pakai perasaan. Pelan-pelan diangkat batunya, terus jangan sampai dia kabur. Jadi nangkapnya juga harus hati-hati. Nah, ini saya dapat. Sambil menunggu saya dan Kang Jabrik mencari udang, Kang Jana sedang menyiapkan perapian. Kita bisa menggunakan serpihan kayu pinus dan pemantik untuk menyalakan api. Setelah serutan kayu pinus berhasil menyala, barulah kita masukkan ke dalam susunan kayu. Jadi tinggal kita eksekusi. Setelah ini udangnya mau kita bakar, tapi katanya memang dia tuh bisa dimakan langsung tanpa harus dibakar dulu. Jadi saya penasaran nih gimana rasanya. Ini bagian kepalanya. Udah Kang, ini langsung gigit aja. Coba aja aku. Manis dikit lah. Rasanya kenyal, manis kayak jelly jadinya. Enak ya, seger ya, Bang? Udang sungai kaya protein dan rasanya tidak amis meskipun dimakan mentah. Kalau bakar udang itu pasti cepet banget matangnya. Ini aja baru sebentar udah langsung berubah warna jadi orange seperti ini. Udang mempunyai cangkang yang melindungi tubuhnya. Jadi meskipun terkena bara api, bagian dagingnya tidak mudah gosong. Setelah dibakar rasanya semakin enak. Rasa manisnya itu lebih berasa. Kalau tadi kenyal-kenyal kayak jelly, kalau ini lebih empuk dagingnya. Padahal ini tanpa bumbu apapun. Hutan yang lebat dan kaya membuat Ampar Samak menjadi surga tersembunyi di Kabupaten Bandung Barat. Kalau beraktivitas di hutan, pastinya kita tidak perlu takut kelaparan atau kehausan. Bahkan dari tadi sepanjang perjalanan sampai di tempat istirahat kita sekarang ini aja, kita bisa dapat udang yang seger kayak gini. Jadi sekarang kita istirahat dulu sebelum nanti kembali lagi. Ikuti jejak saya, jejak Petualang.